adalah pilihan. Terkadang hidup itu seperti kita berada di sebuah persimpangan jalan. Kita bingung harus memutuskan atau memilih arah yang bagian mana, kiri atau kanan. Tentunya di dalam sebuah persimpangan jalan hanya ada dua, yaitu kiri dan kanan. Situasi kiri dan kanan ketika kita memutuskan memilih yang kiri ataupun kanan, maka memiliki suasana yang berbeda. Setiap keputusan kita, pilihan kita, pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Ketika kita memilih kanan, maka tentunya suasananya akan berbeda ketika kita memilih jalan yang kiri. Begitu pun kehidupan kita. Ketika kita, selama kita menjalani hidup ini, kita selalu berhadapan dengan pilihan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali di layanan media GITJ Bulung Cangkring. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menyertai hidup kami sampai saat ini. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami, berkati kami, mampukan setiap kami, supaya kami belajar dengan baik. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kefokusan kepada Tuhan. Mampukan kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi hidupmu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh ayat pembacaan kita pada saat ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Bapise. Saya mahasiswa STT SAPPI yang sekarang melakukan praktek pengalaman lapangan di Gereja Injil Tanah Jawa di Bulung Cangkring. Saat ini saya sudah semester 6.
Mari saudara-saudara kita belajar firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu hidup adalah pilihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita setuju ataupun tidak setuju, hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita berada di dalam fase kita sedang bingung memilih arah yang mana. Kita mungkin dengan keadaan yang sekarang terjadi dalam hidup kita, kita sulit untuk memutuskan saya harus mengarahkan hidup saya kemana. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Bukan hanya saudara-saudara Bapak Ibu yang merasakan hal itu. Ternyata di dalam Alkitab termuat juga bahwa orang-orang Kristen yang ada di Galatia, mereka juga dibingungkan, Bapak Ibu. Jemaat yang ada di Galatia, ketika Rasul Paulus memenangkan mereka, dan mereka percaya kepada Tuhan, ketika Paulus meninggalkan mereka, sehingga muncullah guru-guru palsu yang mencoba menyesatkan mereka, yang mencoba membawa pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil keselamatan. Di mana guru-guru palsu itu mengajarkan bahwa ketika menjadi Kristen, maka harus melakukan hukum Taurat dan harus melakukan sunat. Dan mereka terlebih-lebih mengutamakan kedagingan. Mereka mengabaikan Roh Kudus, tetapi ajaran Paulus, dia lebih menekankan harus mendahulukan Roh Kudus. Sehingga situasi yang terjadi di jemaat Galatia, ketika Paulus mendengarkan kabar tersebut, adanya guru-guru palsu itu, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Galatia supaya mereka itu tetap fokus kepada Injil keselamatan Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam Tuhan, mereka tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tetapi mereka telah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa sunat tidak secara jasmani, tetapi lebih penting adalah sunat secara rohani, yaitu hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, hidup adalah pilihan. Mau ikut keinginan daging atau keinginan roh. Melalui kebingungan yang dihadapi oleh jemaat di Galatia, mereka bingung harus mengikuti ajaran Paulus atau mengikuti ajaran para guru-guru palsu tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa memilih hal yang benar? Bagaimana cara kita memilih supaya kita tidak salah? Untuk itu, poin yang pertama, harus menuruti keinginan roh. Yaitu Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Rasul Paulus begitu jelas menekankan bahwa keinginan roh dan keinginan daging sangat berlawanan. Kenapa hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan? Karena kita pada umumnya hanya memiliki dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Kita mau menuruti yang mana? Untuk pilihan yang tepat, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menuruti keinginan roh. Berbicara keinginan itu adalah sesuatu hal yang belum diimplementasikan atau belum dilakukan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu ingat
di dalam berkeinginan itu bisa menimbulkan kejahatan. Terlebih bisa menimbulkan dosa. Bapak Ibu ingat hukum ke-10 apa? Janganlah mengingini milik orang lain. Ketika kita sudah mengingini, kita sudah melakukan dosa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengikuti atau menuruti keinginan roh, atau kita menuruti keinginan daging kita? Bapak Ibu, secara sederhana, saya mau berikan penjelasan bahwa keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Keinginan berbeda dengan kebutuhan. Keinginan itu adalah secara berlebihan dan tidak harus dipenuhi. Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus disediakan dan harus dipenuhi dan terbatas. Itu kebutuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, kita perlu tahu, Dia lebih mengutamakan kebutuhan saudara-saudara yang terkasih. Dia tidak mementingkan keinginan saudara-saudara, tapi Dia lebih, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab doa saudara. Renungkan terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan, atau ini keinginan diri saya, atau ini adalah keinginan Roh. Tuhan tahu, Tuhan selalu mendahulukan keinginan rohani Anda dan lebih mengutamakan kebutuhan Anda. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memilih hal yang tepat dan kita tidak salah pilih. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua adalah harus menghasilkan buah roh. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Harus menghasilkan buah roh dari keinginan tersebut. Maka akan timbul action, akan timbul perbuatan. Kita akan memutuskan, saya melakukan apa. Jadi dari keinginan itu mempengaruhi tindakan saudara. Ketika saudara berkeinginan hal-hal yang jahat, saudara ingin merampok, maka pasti tindakan saudara akan merampok. Dan pada akhirnya akan dipenjara dan mendapat konsekuensi yang tidak baik. Itu. Tetapi ketika saudara-saudara berkeinginan hal yang baik, maka tindakan saudara di sana terpancar kasih, di sana menimbulkan damai sejahtera. Yaitu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus sangat jelas menjelaskannya. Hidup kita secara umum hanya ada dua perbuatan, jenis perbuatan. Perbuatan jahat dan perbuatan baik. Kita pilih yang mana? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang kita salah pilih. Kita tidak tahu dan kita dibutakan oleh kondisi dan keadaan. Sehingga ketika kita berjalan, kita tersandung dan terjatuh. Kita menyalahkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, marah-marah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, renungkan kembali ke dalam hidupmu. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah menuruti keinginan roh? Sudah pasti ketika saudara menuruti keinginan roh,
maka saudara-saudara yang terkasih akan melakukan dan menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, perbuatan saudara itu akan berdampak bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Orang lain akan melihat. Orang Kristen harus menjadi berkat kepada orang lain. Harus memberikan buah kepada orang lain. Orang Kristen kalau tidak punya buah, tidak menghasilkan apa-apa, itu bukan orang Kristen. Tetapi hanya Kristen-Kristenan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penting sekali dalam konsep kekristenan kita untuk bisa menghasilkan buah roh. Bukan buah kedagingan kita, tetapi buah roh. Buah roh itu seperti apa? Seperti tadi yang Rasul Paulus telah jelaskan, telah kemukakan begitu banyak hal. Tetapi yang lebih penting adalah kasih. Sehingga Rasul Paulus menekankan pada awalnya adalah kasih. Karena kasih melebihi semuanya. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, mari yuk kita bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, mengikuti keinginan roh, dan pada akhirnya kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Supaya kita tidak salah pilih, supaya pilihan kita itu tepat, yang ketiga adalah harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah jelas, Rasul Paulus menekankan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk menghasilkan buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya, itu tidak mudah, saudara-saudara. Mungkin hari ini kita bisa melakukan kasih ketika Tuhan memberikan kita berkat berkelimpahan. Kita mungkin akan bersukacita. Kita lupa. Dan kita bisa jadi gila hormat. Kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu gila hormat, maka sukacita saudara hanya sementara. Tapi Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa hendaklah sukacita kita itu terus menerus. Maka kita tidak akan mampu untuk mempertahankan saya melakukan kasih terus menerus. Sukacita terus menerus. Tanpa batasan ruang dan waktu. Tanpa tergantung pada situasi dan kondisi. Untuk itu penting sekali. Ketidakmampuan kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Karena hanya Roh Kudus yang mampu memberikan buah roh itu. Hanya kita sendiri kita tidak akan mampu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka adalah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Yang mau diarahkan oleh Tuhan. Itu orang yang mau dipimpin. Itu ciri orang yang mau dipimpin itu. Orang yang mau diarahkan oleh Tuhan. Tidak menuntut,
Bapak Ibu ingat tak? Ketika Bapak Ibu mungkin di bangku SD ataupun SMP. Ketika Bapak Ibu ada hari Senin itu ada upacara, pemimpinnya ketika dia bilang hormat gerak, pasti Bapak Ibu, saudara-saudara ikut hormat. Untuk itu, ketika kita mengambil keputusan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus patuh kepada Tuhan. Kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sama dengan Bapak Ibu itu, ketika Bapak Ibu tutup mata itu gelap. Ketika Bapak Ibu berjalan, maka mudah sekali Bapak Ibu tersandung. Mungkin di depan saudara ada jurang, tapi Bapak Ibu terus berjalan sehingga jatuh. Tetapi ketika saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Alkitab mengatakan bahwa mata itu adalah pelita hidupmu. Tuhan itu ibaratnya adalah sama dengan terang. Maka Tuhan adalah terang hidup kita. Ketika saudara membuka mata saudara dan berjalan, saudara bisa melihat, oh di depan ada jurang. Sehingga Bapak Ibu bisa menghindar dan tidak terjatuh. Nah itulah ciri-ciri orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mana yang penting bagi kita? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang gurunya dan pimpinannya atau pemimpinnya adalah Kristus. Mari kita patuh kepada Tuhan, mengikuti keinginan Roh dan menghasilkan buah Roh. Terlebih kita membuka hati kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan dan mau diarahkan oleh Tuhan.